Salam jumpa lagi. Saya telah meluncurkan seri video keempat, kontroversi audit dana desa Malaka. Bagi Anda yang belum nonton, silahkan lihat linknya di kolom deskripsi. Kali ini, saya ingin membedah sambutan Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SHMH, di Gua Lourdes Tubaki, Betung. Bagi yang beriman Katolik, bulan Mei adalah bulan di mana devosi umat beriman didedikasikan kepada Bunda Maria yang terberkati. Dan bulan Mei menjadi kesempatan untuk penghormatan iman dan kasih yang diberikan oleh umat Katolik di seluruh dunia kepada Sang Ratu Surga. Misa penutupan bulan Maria di Gua Lourdes Tubaki, Betung menjadi momen iman penuh hikmat bagi seluruh umat beriman Katolik sedekenat Malaka. Di sana, Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak, SHMH, dalam sambutannya menyampaikan keputusannya terkait pembekuan SK TEDA. Saya ingin membedah penyampaian itu. Dan hari ini, mungkin satu putusan yang sangat kontroversial, tapi saya harus lakukan. Tanggal 31, saya sudah tegaskan kepada bagian hukum dengan sekda dengan jajaran kita untuk sementara teko TEDA saya hentikan dulu sebentar. Pertanyaan saya, apakah instruksi bupati ini sudah disepakati bersama para wakil rakyat? Jika belum, maka fungsi DPRD tidak ada guna. Alasannya, keputusan ini diambil secara sepihak oleh Bupati Malaka tanpa ada pertemuan yang diikuti SK pembekuan TEDA secara resmi. Ini keputusan blunder dari Bupati Malaka. Awal penetapan SK TEDA pasti melalui sidang resmi. Dan pembekuan SK TEDA pun harus melalui prosedur yang sama. Pak Bupati seorang dokter hukum dan seorang dosen pasti mengetahui tentang etika profesi hukum. Para TEDA itu juga manusia, subjek moral seperti sama halnya Bapak Bupati. Bapak Bupati melakukan transposisi diri, berada di pihak mereka. Meski demikian, sebagai Bupati, Bapak berkuasa untuk berhentikan para TEDA, tetapi harus memperhatikan segi moral etis keputusan itu. Kita buang anggaran terlalu besar. 1 tahun 57 miliar itu tidak main-main. Uang 57 miliar per tahun ini sangat fantastis jika hanya digunakan untuk bayar TEDA. Saya setuju, Bupati lakukan pemangkasan. Mungkin sebagian uang itu digunakan untuk hal yang produktif demi masyarakat dan pembangunan infrastruktur pemerintah daerah. Pemangkasan TEDA harus bijaksana, berpikir berulang kali. Mungkin Bupati berutang budi kepada para suksesor, tapi harus perhitungkan juga hal lain menyangkut daerah. Daripada Lorne Emba, Ingrian Eben Riri, Ingrian Eben Mbah Rewet Hanem Fahensia, Emba Rakar fotokopi sia, Embarakar apotek yang lebih baik saya hentikan dulu. TEDA yang kerjanya seperti itu layak diberhentikan. Saya yakin di daerah lain mungkin tidak ada praktek seperti itu. Ini mungkin hanya terjadi di Malaka. Tetapi di satu sisi, para TEDA yang rajin kerja dan loyal harus dipertahankan meski mereka oposisi politik. Karena tenaga kerja baru tentu membutuhkan penyesuaian dan itu memakan waktu. Tetapi dalam sambutan itu, Bapak instruksikan untuk harus berhentikan para TEDA secara menyeluruh atau total. Saya mempertanyakan logika berpikir dalam mengambil keputusan ini. Silogisme berpikir falasia atau sesat nalar. Dalam keputusan ini, Bupati menguniversalkan yang partikular. Maksudnya,
hanya sedikit TEDA yang tidak bekerja di instansi pemerintah, tetapi keputusan itu berlaku universal untuk seluruh TEDA yang bekerja di instansi pemerintah daerah juga. Bapak menyadari ini atau tidak? Apabila menyadari, maka jelas bahwa pemberhentian para TEDA itu Bapak benci karena mereka oposisi politik. Praktik politik seperti ini masih dipertahankan, bertanda Bupati memurungkan level peradaban daerah. Saya sangat sesali ini, karena para TEDA yang lulusan perguruan tinggi sudah mengabdi 5 tahun diberhentikan juga. Suatu saat ada keputusan pemerintah pusat menghargai pengabdian mereka untuk menjadi PNS. Kemungkinan besar Kabupaten Malaka tidak ada, karena tenaga kontrak daerah tidak memenuhi syarat pengabdian. Bupati harus otonom dan berdikari, jangan mau dikontrol oleh para benalu, dan lebih bagus harus menarik kembali ucapan itu demi mempersiapkan stakeholders yang memenuhi syarat nanti. Sampai kapan politik Malaka harus begini? Nanti saya lihat lagi 1-2 bulan ke depan. Kalau instansi terkait membutuhkan tenaga seperti apa, kita kasih. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi kalau tidak, lebih baik anggaran begitu besar itu saya pangkas untuk siapa? Untuk kembali kepada masyarakat. Mengenai hal ini, apakah Pemda telah menyiapkan regulasi untuk mendapatkan tenaga kontrak yang kompeten di bidangnya? Ataukah pemberian tenaga ke instansi pemerintah dilakukan secara tertutup? Jika secara tertutup, maka praktek kolusi dan nepotisme masih disuburkan. Ini merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan membahayakan eksistensi daerah. Saya mohon doa dan dukungan dari teman-teman, dari Bapak Ibu sekalian, dari umat Sedekenat Malaka, karena kita hanya mau bekerja untuk Malaka. Masyarakat Malaka akan tetap mendoakan Bapak sebagai Bupati Malaka apabila keputusan terbaik diambil untuk daerah dan masyarakat. Dan bila keputusan Bupati tidak memperhitungkan jangka panjang daerah ini, maka bagi seluruh rakyat Malaka, saya mengutip Rasul Paulus, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Figur apakah yang kita contoh menurut iman? Ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Kitab Wahyu, bab 19, ayat 11 sampai dengan 13. Sebab dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Injil Yohanes, bab 14, ayat 6. Taman kota kita belum punya. Saya pangkas itu, saya hitungannya ke sana. Lampu lalu lintas kita belum punya. Saya pangkas itu, saya punya hitungan ke sana. Saluran air kita tidak punya. Trotoar kita belum punya. Taman kota dan trotoar itu belum mendesak untuk masyarakat Malaka. Jadi bukan prioritas. Yang menjadi prioritas Bupati harus sesuai visi misi, yaitu kantor Bupati dan instansi-instansi pemerintah daerah. Ya, kalau tidak ada semua, saya pangkas hal-hal yang tidak penting. Daripada program saya tidak jalan, saya pangkas. Pangkaslah materi pekerja tidak produktif. Itu menghisap gizi daerah. Tetapi harus sesuai prosedur. Sementara materi pekerja produktif harus dipertahankan. Dan siapapun pejabatnya
harus membangun. Itu imperatif. Karena menggunakan uang negara. Ini hanya sebuah karakter, saya harus sampaikan apa adanya. Karakter yang baik diterima. Tetapi karakter yang tidak mengindahkan hukum moral harus ditolak. Kata Erich Fromm, yang menjadi karakter adalah being. Apa yang menjadi diri kita, bukan having. Apa yang menjadi milik kita. Pernyataan pemberhentian Teda oleh Bupati Malaka di Gua Lourdes Tubake. Maka saya ingin menanggapi sedikit. Saya yakin Bupati akan sepakat dengan saya bahwa Gua Maria itu adalah tempat kudus. Lihat Keluaran bab 3 ayat 5. Berarti hal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan duniawi harus ditinggalkan. Sebelum sambutan Bupati, tercipta keadaan konsolasi. Para Teda merasakan kehadiran Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dihibur Tuhan, dan Tuhan Maha Kasih. Tetapi setelah sambutan Bupati, keadaan konsolasi berubah menjadi desolasi. Para Teda merasa terdepak dari hadapan Tuhan. Tuhan jauh, Tuhan meninggalkannya, meskipun hal itu tidak terjadi. Dalam setiap sambutan, Bupati harus menempatkan diri sesuai momen. Di Gua Maria adalah perayaan iman, urusannya teologi, bukan urusan pemerintahan, urusannya politik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatian Anda. Salam perubahan Rai Malaka.